Ternyata benang merahnya begini Pak. Ternyata bukan arsiteknya Pak. Ternyata saya merasa berarti, saya merasa senang, saya merasa terpicu semangatnya, energinya ketika mengajari teman-teman menggambar. Kembali kata kuncinya Oh ya, mengajari teman-teman mengajari menggambar. ya, ya, ya. Bisa jadi inspirasi buat Sobat M Karyo juga Pak, yang selama ini bagaimana menemukan passion mereka itu sebenarnya bisa juga melihat dari dari orang tua kita seperti apa, lingkungannya bagaimana, karena ya mungkin dari situ. Dan yang diambil adalah sebenarnya bukan profesinya tapi aktivitas, ya, aktivitasnya itu Pak. Iya. Halo Sobat M Karyo, jumpa lagi bersama saya di channel M Karyo Digital. Inspirasimu, inspirasi kita. Seperti biasa di sesi ngoprek kali ini, ngobrol profesional, santai, dan eksklusif bersama pakar, praktisi, dan ahlinya. Kita akan membahas sebuah profesi yang sangat-sangat menarik, yang profesi ini sangat sustain karena selalu dibutuhkan sepanjang masa, ya, dan tentunya juga dengan narasumber yang sangat spesial. Profesinya adalah profesional trainer. Dan narasumber kali ini kenapa spesial? Karena beliau sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun berpengalaman di dunia profesional trainer ini. Langsung saja kita sapa Bapak Nanang Hernanto. Selamat malam Pak Nanang Hernanto. Malam Pak Fajar. Pak Malam. Nanang aja panggil, nggak usah Oh pakai ya, lengkap, Pak. siap, siap. Pak Nanang aja cukup. Atau Nanang juga boleh. Ya, wah, boleh. Bro Nanang, wah, Bro. Ya, waduh, Bro, panjang. ya, apa kabar Pak? Sehat Baik, banget. baik. Terima kasih Pak Terima sudah kasih. berkenan untuk bergabung di channel M Karyo Digital untuk memberikan inspirasi-inspirasi buat sobat-sobat M Karyo. Tentunya harapannya pasti nanti Pak Nanang akan bisa memberikan banyak inspirasi yang bisa memberikan motivasi buat sobat-sobat M Karyo dalam memahami tentang profesi profesional trainer ya Pak ya. Nah ini saya perkenalkan sedikit, Pak Nanang ini beliau sudah 30 tahun menjalani profesinya, tentunya profesinya ini sesuai passionnya. Nah, nanti akan kita dengarkan bagaimana beliau ini bisa menemukan passionnya di profesi ini dan suka dukanya ya Pak ya menjalani ini, termasuk menjelaskan bagaimana seorang profesional trainer itu bisa menjadi sukses seperti Pak Nanang sekarang Pak. Dan tentunya beliau punya tips juga, nanti ada visinya yaitu train with fun, kemudian ride with fun, dan volunteer with fun. Itu juga nanti akan kita dengarkan cerita beliau tentang visi beliau. Oke Pak Nanang, langsung aja seperti biasa Pak. Di awal sesi akan kami persilahkan Pak Nanang untuk menceritakan sih perjalanannya, bagaimana menemukan passionnya di dunia profesi ini sebagai profesional trainer Pak. Silakan Pak. Pak. Oke, terima kasih Pak Fajar. Suara saya cukup terdengar ya Pak ya? Ya, cukup baik normal ya. Oke, Oke, pertama-tama saya bilang terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Encario. Saya diundang di acara yang menurut saya sangat baik ini. Ya. Saya sempat ngepoin itu apa ya? Sempat lihat-lihat, saya lihat-lihat channel Encario ya, dan saya rasa isinya sangat luar biasa, dan bila itu disimak itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapat dari channel tersebut. Dan untuk itu terima kasih Pak Fajar menginisiasi hal-hal seperti ini ya. Nah, disebut inspirasi pencari yang ngobrol-ngobrol rileks dengan para pakarnya katanya gitu ya. Kalau dibilang pakar sih ya bukan pakar Pak, tapi mungkin sudah lama menjalaninya ya, mungkin gitu ya. Itu yang praktisi Pak, praktisi. praktisi ya, kan praktisi, pakar dan ahlinya. Iya benar. Ya, praktisi, pakar dan ahlinya. Iya betul. Ya karena saya sudah menjalani profesi ini ya kurang lebih 30 tahun ya. Luar biasa Pak, semangatnya luar biasa. Syukurlah, syukurlah ya.
tadi dibilang gimana sih Pak Nanang menemukan profesi ini atau Iya, menemukan betul. passion ini kok Betul. bisa bertahan segitu panjang gitu ya. Ini ceritanya panjang loh Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa. Nah, kita Nggak apa-apa. hajar ya. Iya, kita Jadi hajar gas terus, Pak. gaspol ya. Gaspol. Jadi strategi Bapak salah dia. Seorang trainer dikasih mikrofon, wah ya oke dia panjang Wah, lebar siap, nanti ya. Trainer siap. itu kalau dikasih mikrofon, apa langsung sakau dia, Langsung gas, wah Pak. langsung Ah, iya. langsung langsung pengen ngobrol gitu. Tapi ya Betul. sekali lagi saya senang, senang berbagi dan diajak oleh Pak Fajar untuk berbagi di acara ini. Ya, oke kita mulai ya Pak ya. Siap, siap. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin. Rabbi sadri wa yassirli amri Amin. walau ikratan min lisani yafqahu qawli ya. Semoga Amin. apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti oleh khalayak ramai, oleh Pak Fajar dan juga oleh saya sendiri gitu ya. Dan Amin, menjadi amin, ya berkah Rabbal alamin. untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah. saya mau cerita Pak, saya mau cerita kok Siap. gimana sampai sekarang gitu ya. Karena Pak Fajar tanya, gimana sih Pak Nanang menemukan profesi ini kok bisa bertahan sampai 30 tahun? Sekali lagi saya ulang. Jadi, Pak, saya mulai dari SD. Oh, by the way, Ya. boleh saya sharing nih? Saya sudah siapin slide nih. Ini Oh, siap, panjang siap. nih. Wah, ini berarti preparasinya udah sangat Oh mantap iyalah, nih. itu Siap, siap. salah satu syarat trainer itu saya bocorin Iya. preparation. Oh, siap. Sebentar, Pak ya. Gitu. Saya setting Nanti dulu, nanti Pak. kita cerita. Yuk, coba. Saya setting dulu bentar, Pak ya. Ya, Bentar. serahkan pada saya. Serahkan Ya, pada saya. siap. Saya langsung panggung waktu dan tempat buat Pak Nanan. Terima kasih. Silakan, Oke. Pak. Coba. You are the host now. Oke, I Oke, am the host ya. siap. Jadi gini Pak, Hmm. ya saya mau cerita perjalanan karir ya. Semoga tidak membosankan karena ini panjang soalnya ya. Jadi supaya lebih mudah saya pakai slide ya. Siap. Sudah Terlihat, terpanjang Pak. dengan baik. Sudah, Nah, sudah terlihat terlihat. ya. My passion. Ya dalam tanda kutip ya Pak. Ya. Passionnya itu dalam tanda kutip tuh. Oh, Ya, tanda passionnya kutip dalam ya. kutip. Waduh, ya. Oh, tanda kutip ya karena Hmm. nah, ini nanti saya cerita kenapa saya pakai tanda kutip, pakai tanda Siap. kutip ya. Bagaimana saya menemukan passion yang sesungguhnya. Hmm. Kadang-kadang passion yang kita anggap passion itu bukan passion gitu. Kok begitu Pak? Ya, begini ceritanya. Ya. Hmm. Saya mau cerita dari SD Pak. Oh, panjang banget ya dari SD. SD dulu cita-cita saya, passion saya dalam tanda kutip, passion Hmm. saya atau cita saya itu jadi dokter. Cita-cita sejuta umat gitu kan ya, Iya, iya. cita-cita sejuta anak SD kalau ditanyain mau jadi apa dokter 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 karena apa karena yang pahlawan bagi mereka hero bagi mereka adalah Hmm. dokter gitu Iya, betul, karena betul, kan Pak. mereka uh, vaksinasi kemudian ke dokter kalau sakit ke Hmm. dokter jadi dokter adalah seorang hero bagi mereka demikian juga bagi saya sehingga ada passion dalam tanda kutip saya ingin jadi dokter. Seperti juga jutaan anak di Indonesia ingin jadi apa nak? Ingin jadi dokter. However, waktu SMP, passion saya berubah Pak. Oh, Gara-garanya, passion dalam tanda kutip lagi Pak ya, iya. dalam tanda kutip lagi. Gara-garanya apa? Saya punya guru favorit. Saya punya seorang guru favorit, beberapa bahkan. Ya, ada 2-3 orang guru favorit. Dan saya selalu memperhatikan beliau. Kayaknya kok mulia sekali ya. Menyenangkan sekali menjadi seorang guru, bisa bersendagurau dengan anak Iya. muridnya, bisa memberikan ilmu pada anak muridnya. Sehingga Hmm. ketika SMP itu saya ingin sekali, bahkan saya bilang kepada ibu saya, kepada bapak saya, Pak, Bu, aku mau jadi guru gitu. Kebetulan Pak, bapak saya dosen, ibu saya guru SMA. Wah. Gitu. Ada Ini kebetulan ada ya, gitu. ada DNA ya, ada DNA guru ya. Nah, gitu. Jadi waktu SMP itu terbetik di dalam kepala saya dan juga terpicu atau ternyalakan oleh Iya. lingkungan saya juga bapak ibu guru yang saya idolakan itu saya pengen jadi guru itu SMP Hmm. pindah ke SMA berubah lagi Pak. Nah waktu SMA itu saya punya kebanggaan dalam mata pelajaran menggambar Pak. Iya. Kenapa saya paling paling pinter untuk mata pelajaran menggambar ini menggambar teknik Pak jadi menggambar Iya. yang
perspektif, tiga Ya, dimensi, apa segala macam. Jadi bukan melukis ya, ini bukan ya, melukis, tapi menggambar. menggambar tiga dimensi ya. Mungkin Pak Fajar Ya, tahu tuh yang apa garis namanya, karena bilangan terus di kotak-kotak itu, Pak ya. yes, betul banget, betul. Karena Pak Fajar kan backgroundnya dari Iya, engineering, pasti iya, kurang lebih tahu lah ya gambar teknik seperti apa. Dan saya paling pintar di kelas dan jadi rujukan. keren. Dan oleh sebab itu saya merasa, wah boleh juga nih kalau gue jago gambar gini, gue jadi arsitek gitu ya. Iya, ya, Pak. Dan lagi ada dua sebetulnya, jadi arsitek dan juga jadi psikolog. Kenapa kok saya jadi psikolog? Karena teman-teman saya itu kalau lagi curhat itu curhatnya ke saya, gitu Oh, ya. Jadi saya hmm. masih senang untuk dicurhati, walaupun saya nggak ngomong apa-apa, ya paling Auranya, Pak kasih ya. saran. Auranya mengundang untuk Mungkin, dicurhati. mungkin, saya juga kurang tahu, tapi teman-teman saya itu kalau mau ngobrol personal, mau ngobrol Hmm. yang agak apa namanya pribadi, itu Iya, biasanya mengajak saya. Karena apa? Saya orangnya nggak ember, saya orangnya nggak ngomong sana ngomong sini gitu. Jadi saya mengkeep rahasia mereka. iya, Nang, gue lagi naksir sama si itu, gue lagi ditolak sama mereka. Itu hmm. mereka ngomongnya sama saya dan saya seneng gitu. Wah, Iya, iya, boleh juga kalau saya jadi psikolog gitu ya, jadi bisa iya. apa namanya membantu orang lain dari segi kejiwaannya gitu ya. Itu waktu itu saya ada dua, tapi SMA yang ya. lebih utama SMA nih, tapi yang utama adalah arsitek Pak. Iya. Saya tuh merasa bangga, merasa berarti di lingkungan pergaulan saya di kiri kanan, karena Hmm. setiap ada soal menggambar itu mereka rujukannya ke saya. Nang ajarin gua, nang ajarin gua, nang ajarin Hmm. gua. Saya merasa berarti dan saya merasa meng bisa mengaktualisasikan diri melalui gambar, gitu Hmm. ya. Iya. However, ketika kelas 3 teman sebangku saya itu mengajak saya, Nang, kita ikut seleksi tanpa tes yuk. Dulu namanya proyek perintis 2. Jadi kalau sekarang namanya apa ya, saya kurang tahu. Jadi Oh, masuk kalau zaman universitas, saya PMDK lah, Pak ya. yes, PMDK. Jadi Ah, jalur jalur prestasi atau rapot lah. jalur Jalur rapot. rapot akademis dan sebagainya. Jadi Hmm. eh, saya diajak oleh teman saya. Kebetulan saya juga memenuhi syarat untuk Hmm. ikut itu gitu ya. Nah, lu ikut gue dah, temenin gue mau daftar IPB ya. Dia bilang gitu, teman sebangku saya ya, Hmm. teman saya, gue mau daftar IPB, lu temenin gue dong, daripada lu cengok cuma nganterin gua ke sana kemari nggak ngapa-ngapain, lu juga ikutan apa masukin berkas gitu Daftar, ya. iya. Yang bener dapat cari surat kesehatan sama-sama, cari surat kepolisian sama-sama, ya kan itu syarat-syaratnya ya. Hmm. Fotokopi sama-sama, nulis apa namanya lamaran pun juga sama-sama dong. Ya berdua aja, nemenin aja dia, beli materai apa segala macam sama-sama berdua, nemenin dia, sahabat akrab saya gitu. Hmm. Oke, saya udah nothing tulus ya, udah nih masukin sama-sama ya, masukin dia masukin gitu. Nggak taunya keterima Pak, dia keterima, saya pun keterima gitu. Akhirnya apa? Saya mikir lama, waduh, kan cita-cita saya, passion saya Arsitek dalam tanda atau kutip psikolog ya. arsitek atau psikolog gitu ya. Hmm. Karena saya merasa berarti di sana ketika melakukan apa ngajarin teman-teman gambar dan juga Hmm. ketika menjadi ajang curhat dari teman-teman gitu. Iya, iya. Saya merasa berarti gitu. Hmm. Tapi ketika hancur hancur impian saya gitu. Kenapa kok gitu? Mungkin Pak Fajar bisa tanya, loh kan bisa ditolak gitu Pak. Bisa kan apa jadi Iya, undangan itu kalau emang nggak privilege itu cocok bisa ditolak. bisa ditolak kan. Cuman Jadi ada ya udah. impact-nya, Pak ya. Nah, itu ya. Bapak tahu arti kualat nggak Pak? jadi Iya. jadi saya ketika bicara dengan orang tua saya, Hmm. Pak, Bu, alhamdulillah aku keterima di PB. Hmm. Kan aku maunya jadi arsitek Hmm. atau psikologi. Jadi mau masuk ini, mau testing ke sana kemarin dan sebagainya. Tapi Iya. jelas aku udah dapat undangan di IPB. Bapak ibu saya bilang alhamdulillah gitu. Hmm. Mereka bilang ya terserah kamu nang, dia bilang gitu. Hmm. Nah, terserah kamu nang. Tapi ada ujungnya. Tapi kalau bapak nih, bapak sih nggak mau kualat. Udah dapat satu kue di tangan itu dilepas untuk sesuatu yang belum pasti gitu. Hmm. Aku kualat gitu. Jadi udah karena apa? Karena kursimu itu nang, dia bilang gitu. Kursimu itu dia incer banyak orang Pak. Iya, Ya iya. toh. Jadi Iya. ada juga mungkin yang orang benar-benar ingin masuk IPB tapi Iya. ditolak. Hmm. Sementara kamu sudah masuk IPB, kamu tolak. Itu kan kurang ajar banget gitu ya. Iya, Ya iya. walaupun sebetulnya saya kan nggak salah apa-apa kalau mau nolak dengan apa, tapi Iya. secara apa ya, secara
etika, bukan etika juga sebetulnya, tapi secara hati gitu ya. Iya. Kok Secara yo, moral apa ya? Moral. secara Secara moral, secara moral. moral, bro. Terima kasih. Eh, Secara moral itu kan kok gitu sih ya, lu udah menggugurkan sekian ribu orang ya kan iya. yang berebutan kursi lu gitu. Sementara lu udah dapat kursinya tapi lu buang gitu aja, kurang ajar banget lu gitu ya. Nah, Iya. karena saya takut kualat saya terima, akhirnya masuk kalau saya di ITB. Hmm. Saya masuk di tahun 82 Jurusannya saya masuk pertanian. jurusan pertanian gitu, dan itu gak kebayang sama sekali pak, gak Iya, iya, terbayang iya. sama sekali ya, gak terbayang sama Hmm. sekali. Hmm. Jadi dalam hati saya meso-meso apa ya, ya ngomel-ngomel sama Iya, teman saya itu ya. ngomel-ngomel. Ngomel, Eh, gara-gara lu nih gue jadi bingung, gue jadi galau nih bingung ya, ambil aja temenin gue, dia bilang gitu, temenin gue, udahlah kita jalanin aja dulu gitu. Oke, iya. akhirnya saya jalani. Hmm. Tahun pertama kocar korat pak, jadi tahun pertama itu wah saya itu benar-benar mengalami masa yang sulit ya, karena Iya, iya. harus apa namanya, harus ya di luar itu saya pak, di Hmm. luar eh, radar passion saya gitu, Iya, masih iya. sudut pandang baru di luar radar passion saya gitu. Hmm. Tapi tadi saya juga nggak mau kualat gitu, karena saya sudah menggugurkan banyak orang ketika kesempatan itu datang, kok saya buang begitu aja gitu. Akhirnya saya Iya. jalani. Satu tahun pertama itu galau, ujian jeblok apa segala macam susah. Nah, sebagai kompensasinya saya main musik pak. Iya. Nah, saya cerita saya main musik ya. Oh, ini ya, Pak, ya, punya pinter musik juga ya? Ya, saya Iya. kebetulan saya punya Hmm. bakat musik ya. Hmm. Saya bisa main piano, dan kebetulan juga di IPB yang bisa main piano itu bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi kembali saya merasa berarti dari musik gitu ya. Jadi Hmm. musiklah yang membuat saya bangkit ya setelah Hmm. apa namanya nggak karuan, tahun pertama Iya. nggak karuan ya, ujian jeblok, kemudian ya itu namanya juga di luar itu pak ya, di luar radar, gimana sih bapak, Iya. pasti pasti Di luar tahu benar passionnya, gitu, Pak. Di luar di luar passionnya. passion, di Iya. luar apa ekspektasi kan gitu. Iya. Tapi saya jalani, dan saya dapat semangat justru dari panggung ke panggung gitu ya, karena dalam tanda kutip saya ini bintang panggung zaman itu, pada zamannya gitu ya, tahun 82 83 itu, dalam tanda kutip dikit-dikit kalau ada panggung ada Nanang, dikit Iya. ada panggung ada Nanang, paduan suara Nanang yang main piano, Iya. ngeband Nanang yang main keyboard, Keyboard. kemudian vokal grup juga Nanang lagi gitu ya. Saya sering banget, jadi dalam tanda kutip lumayan ngetop lah ya pada Iya. zamannya saat itu gitu ya. Dari situ saya merasa berarti, wah, musik membuat saya, nah, itu tadi, Iya. musik membuat saya berarti gitu. Akhirnya dengan segala macam keringat saya bisa lulus dari pertanian. Hmm. Tapi dengan di balik itu ada salah satu yang masuk, bahwa musik membuat saya berarti. Musik membuat saya berarti. Hmm. Akhirnya apa? Apa, Saya kerja Pak? di musik. Saya kerja di yayasan musik Iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa kok bisa mentok di yayasan musik? Karena apa? Karena Hmm. saya ngelamar yang sesuai dengan jurusan saya. Itu Iya, nggak iya. ada yang diterima, Pak. Oh. Berhasil lulus dengan, saya berhasil lulus Hmm. dengan terengah gitu ya. Iya. Uh, tapi mau lamar kemana nggak diterima-terima. Akhirnya saya bisa masuk di sebuah yayasan pendidikan musik. Hmm. 3 tahun saya bekerja di sana dengan Hmm. bayaran yang maaf ya tidak seberapa ya, Iya. apa namanya, karena saya juga bukan pemusik profesional juga ya, jadi karena juga saya tidak punya istilahnya sertifikat musik A B C, saya juga nggak punya, saya musik Iya. sebagai hobi aja gitu ya, ya karena saya merasa berarti di ketika jadi kuliah saya masuk yayasan musik. 3 tahun saya sempat di sana Hmm. gitu ya. Tapi saya sadar pak, jadi kalau gini-gini terus ya, kapan punya rumahnya saya gitu ya. Iya. Satu itu ya, yang kedua ya, jujur aja ini saya belak-belakan ya pak ya, saya Hmm. belak-belakan. Ada satu peristiwa di mana saya merasa terhina pak. Maaf, Oh. saya merasa terhina, saya merasa down, saya Hmm. merasa Kenapa, Pak? dilecek, Hmm. merasa diremehkan ya, merasa Hmm. diremehkan karena apa namanya, ya biasalah anak muda ya, anak muda Hmm. merasa diremehkan, ditinggal gitu ya, istilahnya ditinggal. Oh ya, ini ya, Saya Pak. gitu ya, saya Asmara lah ya. nggak berani. Asmara. Ya gitulah, aku nggak tega mau ngomong tapi ya itu pak, Iya. ya apa namanya, hubungan yang udah lama saya Uh, bina gitu ya, sejak SMA, tetapi hilang begitu saja karena
Ya, wajar Pak, wajar. Harus Mereka dipisahkan butuh oleh passion, kepastian. Pak ya. Harus Yes. dipisahkan oleh Jadi passion. mereka, maksud saya, eh, pasangan saya, Hmm. calon pasangan saya itu Yeah. tentunya membutuhkan kepastian. Satu, Hmm. kepastian bukan saja kepastian hubungan, tapi juga kepastian gue nanti makan apa gitu. Ngerti Yeah. nggak Pak? Dia, Yeah. karena nggak bisa begitu aja. Dari situlah saya Hmm. terpicu. Hmm. Ada dalam tanda kutip, ada, ya kalau dibilang dendam gimana ya? Saya hentikan, saya dendam gitu ya. Hmm. Ada dendam. Saya buktikan, saya kepingin membuktikan dalam hati gitu ya. Saya lebih baik daripada pasangan ini gitu. Ya, Saya lebih seperti baik dapat daripada itu ya dorongan saya energi besar ya. iya, dorongan energi yang besar dari, Hmm. yang saya saat akhirnya saya sadar bahwa itu tidak perlu sama sekali gitu ya. Iya. Tapi yang namanya anak muda Pak, terbakar emosinya dan Hmm. uh, saya membuktikan bahwa saya bisa Iya. baik, saya bisa mapan gitu ya. Hmm. Akhirnya, qadarullah, saya berhasil masuk ke Nah, ini. sebuah perusahaan ya, dan saya masuk melalui program manajemen training Iya. di sebuah perusahaan besar gitu. Karena Hmm. tekad saya cuma satu, menyaingi saingan saya gitu istilahnya Ya. gitu ya. Ya, Gitu ya, apa membuktikan lah ya, namanya, Pak, ya, bahwa bisa. pembuktian pembuktian bahwa saya bisa lebih baik dari yang ini gitu. Akhirnya saya masuk perusahaan besar, sangat besar waktu itu, Hmm. dan sangat terkenal waktu itu. Sampai sekarang juga perusahaannya sangat terkenal, dan pertama kali masuk di marketing. Hmm. Nah, saya senang di marketing ya, ketemu banyak orang, bicara ini yang segala macam. Saya ketemu banyak sekali orang, dan ternyata wah, ini menyenangkan sekali gitu ya. Hmm. Menyenangkan sekali kerja di Grab. Menyenangkan bukan apa-apa, menyenangkan karena saya bisa mengejar ketertinggalan saya sebetulnya waktu itu. Yeah. Nah, so marketing is not my passion, really. Ya. Karena dari marketing ini saya bisa mengejar ketertinggalan saya. Saya lulus program manajemen training, menjadi lulus di marketing sebagai brand manager waktu itu. Jabatan terakhir saya brand manager. Yeah. Nah, rupanya di tengah perjalanannya saya dilihat oleh atasan saya. Saya punya potensi di hal yang lain. Selain di marketing, Nanang punya potensi yang lain. Yeah. Dia bilang, Pak Nanang itu saya lihat, saya masih ingat sekali kata-katanya. Pak Nanang itu kalau saya lihat, seperti orang lain ketika sedang mengajar. Dia bilang gitu. Pak Nanang yang saya ketahui di marketing itu sangat berbeda dengan Pak Nanang ketika mengajar. Ketika Pak Nanang mengajar, saya melihat Pak Nanang yang bersinar. Dia bilang gitu ya. Jadi kata-kata beliau yang mungkin ini ingin membakar saya juga gitu. Saya lihat Pak Nanang yang berenergi, Pak Nanang yang ngalir gitu. Pak Nanang yang luar biasa ketika Pak Nanang berada di depan kelas. Ya memang ketika saya jadi brand manager, ketika saya di marketing itu saya sering kali diminta untuk mewakili marketing, memberikan apa namanya itu Pak, induction training. Ya, induction ya. Nah, jadi kalau ada karyawan-karyawan baru yang baru masuk, karyawan baru yang masuk ke perusahaan kami, khusus untuk departemen marketing, itu saya lah yang memberikan knowledge-nya gitu ya, knowledge dasar itu. Apa departemen marketing kayak gini. Iya, pengenalan departemennya, kerja kami apa, tugas kami apa, ini. Dan saya melakukannya, kata atasan saya itu dengan energi yang luar biasa. Kata kunci ini, Pak, energi, Pak. Iya, yang luar biasa, Pak. Yes, jadi saya melakukannya dengan energi luar biasa yang tidak keluar ketika saya menjalani peran sebagai marketing. Atasan saya bilang gitu. Iya, Pak. Saya masih ingat sekali atasan saya bilang begitu. Pak Nanang kalau sedang mengajar, saya seperti melihat Pak Nanang yang lain. Pak Nanang yang berenergi, katanya begitu. Iya. Dari situlah saya banting setir, melakukan istilahnya pivot. Ya, orang sekarang bilang pivot. Pivot itu apa ya? Ya banting setir lah. Kalau bahasanya banting setir. Iya. Banting setir. Banting setir untuk maju, Pak. Kalau pivot itu banting setir untuk maju. Ya, banting setir untuk maju. Jadi istilahnya apa namanya? Pindah jalur. Ya, pindah jalur ya. Masuk ke human resources khususnya di bagian training and development. Jadilah saya
berenergi di sana, sangat berenergi. Gitu Ya, ya. ya, Pak. Sampai akhirnya tahun 2013 saya memutuskan untuk keluar Hmm. dan menjadi trainer Independen. profesional sampai sekarang, independent trainer Ya. profesional atau sebetulnya adalah associate trainer. Oh, associate trainer. Kenapa disebut sebagai associate trainer? Kenapa? Hmm. Karena uh, dia bisa bekerja di berbagai macam konsultan gitu, namanya Hmm. associate trainer. Hmm. Jadi associate di perusahaan A, associate di Ya, perusahaan B, associate perusahaan C dan sebagainya. Jadi ya. saya freelance, saya bebas, saya Hmm. nggak punya kantor tertentu Hmm. sehingga saya bisa kerja seperti itu. So balik ke soal passion, Pak. Hmm. Rupanya passion itu adalah energi, Pak. Hmm. Ya, ya. Passion itu energi. Artinya apa? Bahwa Anda akan melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh energi. Hmm. Nggak peduli lu dibayar 10 juta per jam, Hmm. atau 300 ribu per jam, Atau bahkan atau tidak dibayar. Iya, gratis, itu energinya tetap sama, Pak. ya. Itulah passion. Hmm. Dari situ saya bisa tahu bahwa, itu yang namanya passion. Hmm. Hmm. Nggak peduli mau dibayar berapa, mau 10 Hmm. juta per jam, mau 300 ribu per jam, atau bahkan gratis pro bono sekalipun, Iya, tidak mengurangi energi saya dalam mendeliver training tersebut. iya, iya. Oh, keren, Pak. Baru saya nemu kayak gitu. Hmm. Kalau di marketing ya mana mau saya Iya, dibayar mana perhitungan ya, mau masih perhitungan. Masih perhitungan. Bahkan perhitungan. juga ketika di musik juga mana mau saya. Tapi kalau Iya, di iya. training, kok Hmm. bilanglah kejadiannya begitu gitu ya. Saya nggak begitu memikirkan tentang honor, nggak begitu Iya, memikirkan iya. tentang fee apa segala macam. Ya, kalau besar alhamdulillah, kalau Hmm. tidak dibayar pun alhamdulillah. Hmm. Ya. Dan itu fine fine aja, Iya, relax relax aja, santai aja dan uh, betul, Pak. friendly speaking, Hmm. passion itu adalah pekerjaan yang Anda lakukan dengan penuh energi. Iya, iya. Berapapun Anda dibayar dalam tanda kutip, tapi Anda mengerjakan pekerjaan tersebut dengan penuh Energi, energi. betul, Pak. Rasanya Setuju, begitu, Pak. Pak. Kalau boleh, jadi perjalanan saya mencari passion itu seperti itu. Hmm. Tentu pertanyaan Bapak akan bilang, Pak, kenapa kok nggak dari awal aja Bapak fokus ke sini, Pak? Kan? Ya, Eh, itu, kan ya itu betul. itu di nomor 2 tuh, di nomor Heeh. 2 tuh kan guru. Kenapa bisa berubah-ubah gitu kan? Terus Nah, kenapa itu nggak dia. dari awal ditekuni gitu? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Hmm. Yang artinya apa? Yang artinya apa? Ini sebuah proses, Pak. Ini sebuah proses, gitu Hmm. ya. Kita nggak tahu apa nasib kita seperti apa, gitu ya. Hmm. Mungkin akan lebih baik ya saya kalau misalnya waktu bisa dibalik itu Iya, sejak SMP, sudah, saya Pak. sudah Iya, fokus ke sana gitu ya. Ya hmm. kebetulan aja gitu ya. Betul, Sebagai Pak. guru. Hmm. Lalu pasti akan di counter oleh yang lain. Kenapa nggak sejak SD, Pak? Dokter aja yang nah itu saya nggak bisa jawab juga gitu ya. Ya kan? Kenapa nggak dari Iya, apa namanya iya. yang dari Ya, dokter gitu dari kan? iya, Itu juga bisa itu. Ya itulah iya. yang namanya proses, Pak. Proses ya, Gitu. Nah, betul, itu Pak. sebabnya, Hmm. kalau kita tanya apa Hmm. namanya seseorang Hmm. FGD atau apa, passion kamu apa sih? Wah, Hmm. passion saya itu menjadi public relation, dia bilang gitu. Hmm. Terus saya tanya, kamu pernah nggak kerja sebagai public relation? Belum. Nah, dari mana tahu kalau itu passion kamu gitu. Iya, Sementara kamu sendiri belum pernah melakukannya gitu. So, untuk mengetahui apakah itu passion Anda atau bukan, Anda harus melakukannya. hmm. Kalau itu cuma angan-angan, cita-cita, khayalan, itu bukan passion. Baru itu Anda harus, itu keinginan baru kan? cita-cita. Iya, Itu keinginan, itu baru baru keinginan cita-cita, ya. keinginan, betul. Jadi Betul, betul, Pak. Anda harus mengerjakannya. Itu tadi apa Hmm. analoginya adalah kalau kita tanya seseorang dia mau jadi apa, saya mau jadi pengacara. Hmm. Pernahkah kamu jadi pengacara? Belum. Dari mana Anda tahu kalau itu passion Anda gitu ya? Jadi karena Iya, passion itu tadi adalah pekerjaan yang Anda lakukan dengan penuh energi, energi. Iya, iya. gitu. Hmm. Saya menariknya gitu apa mendefinisikannya seperti itu, Pak. Iya, iya. Iya, Karena itu tes relate Pak dengan hmm, dari beberapa diskusi saya dengan ya, beberapa orang ya, ya, juga dari teman-teman psikolog. Memang passion itu
tadi sih, benar yang Bapak bilang. Sesuatu yang kita lakukan dengan penuh energi. Ya. Dan kalau menurut kata aslinya, passion itu kan artinya bahwa Gairah. aktivitas, ya aktif gairah atau aktivitas yang rela untuk apa ya istilahnya, bukan tersiksa ya, menjalani prosesnya secara berat gitu. Total. Kalau tidak, Yes. ya Yes. walaupun Yes. nggak enak Yes. ya terus saja. Walaupun Betul. nggak enak Betul. terus. Jadi ada misleading ketika beberapa orang bilang Ah, membayangkan passion itu ya. yang enak-enak gitu. Sebenarnya enggak. Ya, ya. Ya kan, Ya, kan ya, ada ya. tuh. Wah, Ya, passion masuk saya akal. ini Ya. karena apa? Oh, saya Ya. enak nih. Padahal Ya, ya. bukan itu Nggak, bukan gitu. gitu. Ya, ya. Iya. Betul. 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 Dan Betul. ya ini untuk kesekian kalinya saya ketemu orang yang melakukan passionnya gara-gara cinta, Pak. Oke. Oke. Iya kan? Dan Oke. karena memang sih sebenarnya tuh relate ya bahwa konteks kata tanda kutip cinta yang Ya. ada di kita itu pasti Ya. jadi sebuah energi yang sangat besar untuk Betul. kita melakukan sesuatu gitu loh, ya kan? Kalau Terlepas boleh, dari kalau boleh situasinya. saya nyambung ya, Pak. Boleh, Pak? Kalau boleh saya nyambung. Ya. Kalau dulu memang saya kecewa, ya, kecewa, Hmm. kemudian ya, maaf, benci dan sebagainya. Hmm. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau saya nggak digituin, saya mungkin tidak Nggak seperti menemukan sekarang. passionnya, Pak. Nggak menemukan Yes, passionnya. itu sebabnya, Iya, itu sebabnya. betul, Pak. Saya sangat menghormati dia. Saya menghormati Iya. dia. Saya apa namanya? Kami tetap berteman, kami Iya. tetap apa berkomunikasi karena apa? Karena Hmm. saya respect, justru respect. Karena kalau dia nggak membangunkan saya, gitu, Hmm. mungkin saya akan pakai terus, gitu ya. Iya, iya. Betul. Jadi Hmm. ini pesannya adalah akan ada pelajaran dari setiap kegetiran yang Iya, Anda setiap kejadian, hadapi. Pak. Akan ada pelajaran. Hmm. Selalu akan ada pelajaran. Hmm. Seperti yang Anda menghadapi kekecewaan, Anda Hmm. menghadapi kegetiran gitu ya. Hmm. Itu ada pelajaran besar di sana. Itu Iya. sebabnya saya sekarang, bukan sekarang, dari dulu itu Hmm. tidak dendam, tidak apa, malah justru saya respect. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, ya mungkin saya nggak terbangun gitu ya. Saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Iya. Istilahnya gitu. Ya selain juga mungkin apa namanya jasa dari banyak hal ya, dari Iya. lingkungan, dari orang tua, dari Hmm. teman-teman, sahabat, Hmm. pasangan, keluarga dan sebagainya itu juga sangat besar mendukung saya gitu ya. Betul, Pak. Jadi gitu kira-kira Pak. Oke, Gitu Pak. kira-kira Pak. Heeh. Ah, 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 ah. Terima kasih Pak, ini cukup menarik Ya. sekali perjalanan menemukan Oh, passionnya dan kita mantap. dapat insight yang cukup jelas bahwa untuk menemukan passionnya itu sebuah proses, ya kan? Ya, Sebuah proses betul, yang harus betul, dijalani, bisa cepat, betul, bisa tidak, betul. tergantung dari Ya, jalannya perjalanan hidup kita. Dan kebetulan dari cerita Pak Nanang tadi kan banyak sekali minat. Kalau saya bahasnya ya, minat Pak dari ya, dokter, guru, benar, arsitek, betul. psikolog, bahkan musik Ya, yang sempat dianggap itu ya, sebagai passion betul, dan betul. Ya, ternyata tidak bisa menghidupi. ya, Akhirnya betul, menemukan betul, jalannya bahwa betul. ternyata passion Pak Nanang adalah sebagai seorang trainer ya, associate Ya, trainer. Wah, betul. luar biasa Pak, luar biasa dan bahkan itu dijalani 30 tahun, keren Pak. Oke Pak, Ya, kali ini cerita tentang passion Pak Nanang sudah sangat jelas. Nanti sesi berikutnya karena ini sebentar lagi kita break dulu Pak oke, ya. Nanti kita masuk siap, lagi. siap, oke. Oke Pak. Oke Pak Nanang, terima kasih sekali tadi inspirasinya, bagaimana menemukan passionnya, prosesnya, berapa kali harus berganti cita-cita dan minat Pak. Nah, tapi sepertinya dari beberapa perubahan passion atau minat tadi, ada sesuatu Pak yang mungkin ada benang merah atau bagaimana, mungkin Pak Nanang bisa jelaskan Pak Ya, buat Sobat M Karyo itu. itu juga terima kasih Pak pertanyaannya. Hmm. Ya emang setelah perjalanan yang penuh drama itu juga ya, ada Hmm. bumbu-bumbu dramanya juga ya. Hmm. Ternyata belakangan Pak, belakangan saya baru ngeh. Hmm. Kalau Bapak ingat tadi kan cita-cita saya itu guru ya, Guru ya. kemudian guru ya, Hmm. kemudian ada juga menjadi psikolog dan juga Arsitek. arsitek ketika SMA. Ya. Hmm. Ternyata benang merahnya begini Pak, ternyata bukan arsiteknya Pak,
Ternyata saya merasa berarti, saya merasa senang, saya merasa terpicu semangatnya, energinya ketika mengajari teman-teman menggambar. Kembali kata kuncinya Oh ya, mengajari teman-teman mengajari, menggambar. ya, ya, ya. Bukan, ternyata bukan arsiteknya, Pak. Hmm, Ternyata ya, hmm, belakangan saya baru tahu, iya. belakangan baru saya Ah, ah, ah. mengerti. Oh, mungkin itu mengajari teman-teman Hmm, eh, menyelesaikan tugasnya, gitu ya, hmm. ngajari mereka ini tarik garisnya begini, ini warnanya seperti ini, gradasinya seperti Iya. ini, perspektif seperti ini dan Hmm, sebagainya. Itu senang, ternyata mengajari, gitu. Jadi hmm, tadi yang arsitek, yang iya. psikolog, ternyata bukan psikologinya, bukan, Hmm, tetapi bagaimana kita mendengarkan, iya. bagaimana kita memberikan inputan, bagaimana memberikan solusi, memberikan Hmm, apa namanya, probing, hmm. coaching dan sebagainya, mentoring dan sebagainya. Mentoring ya. Rasanya itu apa benang merahnya. Iya, Gitu. iya, iya. Kemudian waktu di IPB, waktu musik, Iya. sebetulnya bukan murni musiknya Pak, sebetulnya ya, sepertinya ya. Hmm, Tapi kegiatan kan kalau kita pentas, kalau kita hmm. mau apa paduan suara, vokal grup itu kan mesti dikompakin dulu ya, latihan Iya, dulu apa. betul. Itu saya menikmati proses mengajar, Hmm, mengajar hmm, hmm, Pak. Ada suara satu ya, suara satunya begini, nah ini, nah ini, nah, hmm, suara duanya begini begini. hmm, Terus nanti masuknya masuk hmm. proses mengajar itu ternyata yang Oh ya, saya berarti apa seneng gitu. Demikian juga aktivitasnya ya. ketika Heeh. aktivitas mengajarnya, Hmm, mengajar waktu latihan, waktu hmm, kita apa membuat aransemen atau segala kan hmm. mengajari mereka jadi apa memberi anu, Iya, iya, iya. instruksi pada mereka dan sebagainya. Hmm, Demikian juga ketika di yayasan musik, wah ini tambah lagi. hmm, Sebetulnya bukan musiknya, tetapi ngajarin anak-anak nyanyi, hmm. ngajarin Iya. ibu-ibu menyanyi, Hmm, bahkan kalau anak-anak kecil itu mengajari pakai koreografi itu saya iya, senang. iya. Kata kuncinya itu mengajari, ngajar Hmm, gitu ya. hmm. Ternyata kuncinya jadi bukan musiknya, bukan melulu musiknya. Iya, iya. Sampai akhirnya baru, oh ternyata ini yang membuat saya Iya, berenergi. akhirnya ketemu profesi yang mengajari. Ya, Iya. iya, semacam Eh, itulah iya, kira-kira begitu, Pak. iya, Gitu iya. Dan kira-kira. ya, terima kasih. Bu. Dan memang sih kalau saya lihat ceritanya tadi juga, Pak ya, Nah, selain tadi ketemu aktivitas benang merahnya bahwa Pak Nanang tuh nah, antusias sekali ya, mengajar ya. Atau betul, betul. jangan-jangan ada DNA-nya Wah Keturunan, dari keturunan, orang yes, tua iya. bisa jadi. Saya mau ngomong Betul. gitu, ya benar, benar. Karena apa? Tadi kan saya Mm, bilang, bapak saya dosen, mm, ibu saya guru, mm, mm. gitu. Jadi mungkin di sini kuncinya, gitu. Jadi karena memang sudah dari kecil saya Mm. melihat kita belajar mengajar Iya, bagaimana iya. apa namanya mahasiswa datang ke Mm. rumah Ke apa rumahnya. tanya konsultasi skripsi Mm, bapak melihat mm, bapak saya mengajari mereka memberi mm. instruksi mereka memberi mengcoaching mereka dan Mm. sebagainya. Sepertinya itu demikian juga ibu ya kadang-kadang saya Iya, juga diajak ibu mengajar gitu ya lihat ibu mengajar kayaknya gimana ya mungkin itu iya, pak iya. atau Pak Fajar mungkin nyebutnya DNA kali ya pak Iya, ya keturunan bahasa keturunan guru bahasa gitu. kerennya DNA. DNA. Bisa jadi begitu, saya nggak tahu. Tapi Iya, iya. saya percaya bahwa lingkungan itu ikut membentuk kita, bukan Betul, begitu Pak? Ya, betul ya. apa lingkungan itu ikut membentuk kita gitu. Oke, Dan oke. boleh percaya boleh nggak dilalah Pak, boleh Mm, percaya boleh nggak mm, dilalah. mm, Adikku, mm. saya punya satu adik perempuan, itu lulusan IKIP, Institut Oh, Keguruan dan iya. Ilmu Pendidikan. Ya, Sekarang Universitas Negeri ya, ya sekarang istilahnya Universitas Universitas Negeri. Negeri Jakarta. Betul, betul, betul. Mm. Dan well, ya bisa jadi begitu gitu ya. Iya, iya, betul Pak. Iya juga ya. Ada saya wanita, bisa jadi apa namanya, memang Nah, dipengaruhi oleh lingkungan gitu. iya. Saya juga tahu, Nah tapi ini bisa kenyataannya begitu. bisa jadi inspirasi buat Sobat MKRIO Ya, juga Pak, yang selama ini bagaimana menemukan passion mereka itu sebenarnya bisa juga melihat dari dari orang tua kita ya, seperti apa lingkungannya bagaimana karena ya mungkin dari situ dan yang diambil adalah sebenarnya bukan profesinya tapi ya. aktivitas Oke, bisa, ya bisa aktivitasnya jadi, itu Pak iya bisa dan jadi, bisa ini jadi. menarik juga Pak karena Hmm. ya seperti yang pernah saya sampaikan pada saat perkenalan MKRU. MKRU ini kan sedang mengkampanyekan, mengajak sobat-sobat MKRU semua, talent-talent semua bahwa ayo coba kita mulai mencari karir kita berdasarkan passion.
Walaupun itu tidak mudah kan ya, proses, kadang kita ketemu setelah berapa tahun, dan tadi jelaskan Ya. Pak Nanang bahwa oh ini proses gitu dan harus dijalani. Nah ini sebenarnya relate dengan Ya. pertanyaan saya berikutnya Pak, bahwa Ya. MKRIO ini tuh punya tagline simple tapi menarik, hidupkan passionmu hingga passionmu bisa menghidupi kamu. Jadi bahkan Mantap. Mantap. sampai bisa menghidupi orang-orang di sekitar kamu. Nah, ini menurut Pak Nanang nih yang sudah menjalaninya, itu sebenarnya setuju nggak sih bahwa ternyata kita itu bisa kok menjalani profesi karir kita itu sesuai passion gitu, atau sebaliknya nggak bisa lah, jangan sesuai passion gitu, karena kadang-kadang orang sudah mencoba sesuai passionnya ternyata nggak bisa hidup karena nggak ada penghasilan segala macam lah. Kira-kira menurut pandangan singkat Pak Nanang gimana yang sudah menjalaninya itu? Bisa, Pak. Bisa Pak ya? Bisa. Passion bisa menjadi kita bahwa, Hmm. dan memang perlu proses, Hmm. tetapi passion bisa menghidupi kita. Hmm. Remember, bahwa yang saya katakan tadi, passion itu energi, Pak. Hmm. Jadi walaupun tadi Pak Fajar bilang kita mengalami hambatan, Hmm. walaupun kita tidak smooth, Hmm. tidak lancar, tapi karena kita punya energi, kita punya passion, Hmm. itu kita bisa, dalam tanda kutip, kita bisa terabas itu semua gitu. Dan Iya ya. energi itulah yang menghidupi kita. Menurut saya sih gitu, Iya. apa logika saya gitu. Energi Energinya itulah lebih yang, besar daripada hambatannya, Pak. yes, Wih, yes, mantap, gitu. mantap. Iya, Karena iya, iya, siap. dari situlah ya penghidupan bisa mengikuti. Ya memang tidak Iya, semudah saya bicara ya, tapi iya, betul. saya percaya energi atau passion yang kita Hmm. punya itu Hmm. pada akhirnya bisa menghidupi kita. Dan Iya, iya. yang lebih panjang lagi sebetulnya ya, Hmm. pada akhirnya itu bisa membuat kita bahagia ya. Karena itu that is the top level of Maslow, Iya, aktualisasi diri, betul. itu membuat Itu kita yang bahagia utama, Pak. ya. Itu Oh, menurut saya sih mantap. gitu ya, Iya, iya. menurut saya gitu. Saya merinding, Pak, dengerinnya. Kalau Karena, tetapi memang sekali lagi iya, itu tidak semudah saya bicara, tidak iya, selancar iya. yang dibayangkan, Di, tetapi iya, perlu percaya sama proses. saya, kita tuh diciptakan oleh Hmm. Allah Hmm. dengan sesempurna mungkin. Iya. Kita dikasih energi, kita dikasih Hmm. kemampuan untuk adaptasi, kita dikasih Hmm. untuk kemampuan untuk belajar. Hmm. Gunakan sebaik-baiknya, karena kita makhluk Hmm. terbaik di atas dunia Hmm. ini gitu ya. Jangan Oke. sampai kita kupur nikmat gitu ya, karena Iya, kita iya. dikasih nikmat yang luar biasa loh. Beradaptasi, Iya. kita Ibaratnya punya kalau akal, bisa bahagia sekarang, kenapa harus nanti kan, Pak ya? yes, yes, Iya, betul, betul, oke Pak. betul. Iya, siap Pak. Wah keren nih. Alhamdulillah nih MKRIO mendapatkan lagi sobat Ya, MKRIO yang ya, satu visi, dan saya semakin semangat nih Pak untuk mengkampanyekan bahwa kita perlu nih ya, menjalani karir sesuai ya, apa passion kita. ya. Memang Energi karena semuanya di situ butuh, ada energi. semua butuh proses. Oke, Semua iya, butuh proses, dan sering kali tidak mulus, sering kali mentok sini dan sebagainya. Tapi iya. dari saya, Dengan energi energi yang besar passion tadi, itu semua bisa bisa menghidupi kita. dilibas. Insya Allah, insya Allah. Oke, Pak. Gitu.